Assalamualaikum dulur-dulur aquascape semua. Kali ini saya akan sharing, kita ngobrol-ngobrol seputar penanganan alga. Di sini di tank aquascape saya terdapat lumayan banyak macam-macam alga ini ya. Ada green alga, brown alga, ada staghorn juga dan macam-macam ini. Tuh. Alga-alga ini kalau sudah terlalu banyak begini, dia cukup mengganggu keindahan dari aquascape kita ya. Tuh, ini di buce tuh banyak sekali. Di tanaman karpetnya juga ada staghorn macam-macam ini. Tuh, begini kondisi aquascape-nya. Untuk tanamannya sendiri ya sudah mulai bagus sih sebenarnya pertumbuhannya, cuma cukup keganggu dengan adanya alga-alga ini. Di sini saya coba sharing masalah penanganan alga-alga ini. Di sini kita jangan buru-buru menggunakan bahan-bahan kimia untuk penanggulangan alga ini, walaupun dengan adanya bahan-bahan kimia untuk membasmi alga itu ya memang cukup membantu. Cuma yang namanya bahan kimia ya tentunya ada efek-efek negatif juga yang akan muncul terhadap ekosistem aquascape kita. Jadi di sini saya mencoba melakukan penanganan alga ini secara manual dan menggunakan bantuan udang. Di sini boleh kita gunakan udang. Cuma di sini enggak semua jenis alga udang bisa atau udang suka lah untuk memakan itu ya. Jadi sistemnya penanganan alga dengan udang ini, jadi udang ini dia memang makan alga ya. Dengan dimakan oleh udang-udang itu tadi, alganya bisa berkurang. Walaupun dengan cara menggunakan udang ini tidak akan habis 100%, cuma cukup membantu. Kemudian lagi untuk aquascape ini bukan berarti alga itu harus hilang 100%, tapi yang paling penting bagaimana kondisi ekosistem di dalam aquascape kita bisa seimbang. Dengan sedikit alga, saya rasa nggak masalah ya, nggak masalah itu ada alga dikit-dikit, yang penting nggak mengganggu keindahan. Oke, di sini saya coba masukkan udang. Ini udangnya, tuh nggak kelihatan ya. Ya cukup banyak lah, ada sekitar 30-40 ekor lah mungkin ini. Kita coba masukkan ya, sebanyak-banyaknya lur. Bila perlu misalnya untuk tank seukuran ini ditaruh 100 ekor, oke, lebih juga nggak masalah. Nanti kalau udah misalnya udah selesai ya bisa diambil lagi udangnya. Ya, kita masukkan. Biasanya kalau udangnya lumayan banyak, dalam waktu 1 hari saja udah kelihatan hasilnya. Oke. Ya, kurang banyak sih sebenarnya. Tuh, udah mulai itu ya. Nah, kemudian lagi ini kan ada buce nih. Kita lihat daun buce ini memang udah cukup tua ya. Sebaiknya kita ambil aja, kita trimming, dan kemudian untuk buce karena ini tanaman kuat ya, bisa kita semprot menggunakan alga killer atau semacamnya, terserah lah merek apa, nggak masalah itu, sama aja. Kita cabut ya lur, kita ambil bucenya sebentar, bucenya kita ambil. Udah nempel sih sebenarnya ke kayunya. akarnya udah nempel, cabut aja dulu.
Tuh. Biasanya untuk tank ukuran 40 cm saya masukkan 100 ekor ya lur. Cuma karena udangnya kurang ini cuma saya masukkan sekitar 50 ekor lah, mungkin 50 atau 40 ekor. Nanti akan saya tambah udangnya supaya cepat bersih alganya. Tuh, ini udangnya tuh ya. Sebenarnya cara paling aman untuk setup dari pertama kita setup aquascape, udang langsung kita masukkan. Setelah diisi air, udang langsung kita tabur sebanyak-banyaknya. Nah, jadi jangan kasih kesempatan alga untuk tumbuh duluan. Tuh, udangnya mulai beraksi. Ini nanti akan saya update setiap harinya lah, setiap hari. Kemudian setelah kelihatan hasilnya baru video saya share ke kawan-kawan. Di alga itu dicabutin sama dia tuh, dicabut dimakanin. Nah, itu cara kerjanya. Semua terus. Jadi udang ini melakukan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Kita nggak bisa itu nyabutin yang kecil-kecil gitu. Nah, ini mereka yang lakukan dengan kaki-kakinya yang kecil. Tuh. Ini biasanya setelah 4 hari aquascape-nya udah bersih sih. Nah, tergantung jumlah udang yang kita masukkan juga. Nah, ini dia lur, setelah 1 hari dikasih udang, nah, sudah mulai bersih ya kan. Yang tadinya di kayu nih alganya banyak banget, ini sudah lumayan bersih lah. Masih ada dikit-dikit itu ya. Tuh, udangnya masih terus kerja tuh, rajin banget. Kemarin yang bagian sini nih, bagian pojok sebelah kiri bawah ini kemarin kan banyak banget nih. Ini masih ada sisa dikit-dikit lagi. Ya, ini udangnya tuh lagi terus di cekerin terus lah. Cekerin apa itu namanya tuh. Ini bagian kayunya. Ini tuh ya. Beginilah kira-kira perkembangan penanganan alga dengan menggunakan udang. Nah, setelah 1 hari perubahannya sudah sangat kelihatan. Nah, kita tunggu di hari berikutnya. Saya hampir lupa lur. Saya kemarin berjanji untuk update tanknya sampai hari keempat. Lupain ke tengah malam baru keingetan. Ini ya lur ya, hasil penanganan alga menggunakan udang pada hari keempat. Pada hari keempat
maksimal lah bersihnya bagian tanamannya. Kemudian untuk di kayu ini sebenarnya untuk lebih maksimal kita bisa bantu secara manual. Bisa kita kerok atau kita sikat. Nah, bagian-bagian yang alganya agak tebal ini kita kerok, disikat sambil disifon. Nah, disedot pakai selang kecil lah begitu. Nah, cuma bagian kayu ini nggak saya sikat lur, nggak saya bersihkan. Nah, karena saya berharap adanya tumbuh berharap akan tumbuh sejenis semacam alga lah, semacam alga. Cuma alga ini dia tidak mengganggu terhadap tanaman dan ekosistem tanknya. Nah, saya nggak tahu nama alganya apa, cuma saya nanti ada contohnya, contoh alganya. Ini saya mengharapkan akan tumbuh alga yang saya pengen itu dia tumbuh di kayu-kayu ini. Dan sepertinya sudah ada cikal bakalnya bagian hijau-hijau ini. Ini saya mau tunjukkan ke kawan-kawan alga yang saya maksud. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu namanya. Ya, kalau saya nggak tahu namanya ini apa, alga apa ini. Ini alganya. Alga ini cantik sekali ini, cuma nggak tahu jenisnya jenis apa ini. Jadi alga ini tumbuhnya hanya di situ-situ aja, bergerombol, dia nggak manjang seperti air alga, atau dia nggak mengganggu seperti alga-alga lain. Dia tumbuh menggerombol, kadang tebal sekali dia tumbuhnya ini, kadang penuh sampai penuh batu ini. Ini bentuk alganya, tumbuh di di batu, di kayu. Ini lagi. Ini nih, nah, tuh nih alganya. Nah, ini makanya saya pengen alga ini ada di tank yang tadi itu, karena alga ini dia nggak tumbuh di daun-daun tanaman. Nah, ini kita lihat itu ada cryptocorin, bahkan bersentuhan langsung dengan alga itu yang nempel dia. Cuma di cryptocorin ini nggak ada sedikit pun alga itu yang nempel juga. Cantik alganya. Makanya yang di tank tadi itu tidak saya bersihkan, tidak saya sikat, dan tidak saya crop. Cuma bagi kawan-kawan yang nggak suka dengan ada keberadaan alga macam ini, pengen yang benar-benar clean, bisa dibantu secara manual, di crop atau disikat, atau bisa juga pakai kuas. Bagian yang ada alganya di kayu ini dipoles, dikuaskan dengan cairan alga killer. Alga killer jenis apa aja boleh, atau H2O2 boleh dikuaskan ke kayunya ini. Cuma jangan kena bagian tanamannya Lur ya, kalau pakai H2O2. H2O2 apa itu, jenis hidrogen peroksida atau apa itu, kurang begitu paham. Cuma saya sering pakai juga terutama untuk membersihkan bagian-bagian hardscape kalau ada alga-alga yang agak membandel. Jadi pakai kuas, dikuaskan ke bagian-bagian kayunya ini gitu. Cuma ini saya biarkan, nggak saya bersihkan kayunya, harapannya tumbuh alga seperti tadi itu. Oke, begitu saja kawan-kawan. Nah, inilah penampakan setelah alganya kita treatment menggunakan udang. Untuk penanganan alga ini kita menggunakan udang. Setelah 4 hari hasilnya begini. Oke, berikutnya saya mau share ke kawan-kawan pembuatan background 3D untuk
akuarium. Background 3D untuk akuarium menggunakan bahan limbah. Oke, bagi kawan-kawan yang penasaran atau menganggap postingan saya ini, artikel-artikel ini berguna, monggo dipantengin channelnya. Oke, gitu aja. Makasih dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.